Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang kelompok dan tim kerja. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Diana Pitasari sebagai moderator dan pemateri pertama, dan rekan-rekan saya Satria Dwi Bakti, Betty Suryani, Fani Citra Lestari, dan Muhammad Riza sebagai pemateri selanjutnya. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai dengan pengertian tim. Menurut Buren 2004, istilah tim didefinisikan sebagai sebuah kelompok kerja yang terdiri dari beberapa orang dengan kompetensi yang setara, di mana mereka bekerja secara interdependen atau ketergantungan dalam melaksanakan pekerjaan di satu organisasi. Hart dalam Buren 2004 menyebutkan bahwa sesama tim adalah kelompok, tetapi tidak semua kelompok dapat dikategorikan sebagai tim. Menurut Snow tahun 1992, Johnson tahun 2000, dan Cummings dan Worley pada tahun 2001, tim adalah satu set interaksi interpersonal yang terstruktur untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Tim terdiri dari 2 orang atau lebih individu yang menyadari adanya interdependensi yang positif dalam mencapai sasaran bersama, saling berinteraksi, menyadari siapa saja yang menjadi anggota dan bukan anggota tim, memiliki peran atau fungsi spesifikasi dalam menampilkan performa, dan memiliki masa keanggotaan yang terbatas. Jadi dapat disimpulkan bahwa tim adalah suatu unit yang terdiri atas dua orang atau lebih yang berinteraksi dan mengkoordinasikan kerja mereka untuk bertujuan tertentu. Pengertian kelompok. Kelompok adalah kumpulan orang-orang yang merupakan kesatuan sosial yang mengadakan interaksi yang intensif dan mempunyai tujuan bersama. Menurut De Vito 1997, kelompok merupakan sekumpulan individu yang cukup kecil bagi semua anggota untuk berkomunikasi secara relatif mudah. Para anggota saling berhubungan satu sama lain dengan beberapa tujuan yang sama dan memiliki semacam organisasi atau struktur di antara mereka. Kelompok mengembangkan norma-norma atau peraturan yang mengidentifikasi tentang apa yang dianggap sebagai perilaku yang diinginkan bagi semua anggotanya. Kelompok mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, terdiri dari dua atau lebih, berinteraksi satu sama lain, saling membagi beberapa tujuan yang sama, melihat dirinya sebagai suatu kelompok. Kesimpulan dari berbagai pendapat ahli tentang pengertian kelompok adalah kelompok tidak terlepas dari elemen keberadaan 2 orang atau lebih yang melakukan interaksi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Untuk selanjutnya, yaitu pemateri kedua, kepada Satria saya persilahkan. Selanjutnya, perbedaan kelompok dan tim. Kita mengenal sebuah istilah kelompok dan tim dengan istilah yang mirip tetapi memiliki arti yang berbeda, yang akan dijelaskan sebagai berikut. A. Kelompok. Pengertian mendasarkan tentang kelompok adalah kumpulan dari 2 orang atau lebih yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain, serta memiliki tujuan bersama. Kumpulan ini kemudian menjadikan sebuah kelompok sebagai kelompok formal seperti kelompok kerja, serikat pekerja, atau kelompok informal yang terbentuk seperti kesamaan hobi. Kedua jenis kelompok ini sering digunakan dalam semua bentuk usaha dan organisasi, baik yang bersifat sosial, keagamaan, politis, maupun dunia usaha perdagangan.
Kelompok terjadi karena kebutuhan untuk menyelesaikan tugas, problem, ataupun masalah bersama-sama. Tentunya melalui beberapa persetujuan beberapa pihak yang terlibat di dalamnya. Proses terbentuknya kelompok kerja menurut Tukeman dalam Yuwono DKK 2005. Yang pertama, forming, proses awal terbentuknya kelompok kerja. Yang kedua, storming, masing-masing anggota berusaha untuk menyesuaikan diri. Yang ketiga, norming, proses ketika konflik sudah mulai mereda dan mulai menyatukan visi dan misi antara anggota. Yang keempat, performing, proses pencapaian tujuan kelompok. Yang kelima, joining, tahap anti klimaks. Proses ini terjadi pada kelompok yang merasa puas atas tercapainya tujuan kelompok. B-Team, menurut Moorhead dan Griffin 2010, tim dapat dideskripsikan sebagai sekumpulan orang dalam jumlah kecil dengan kemampuan untuk saling melengkapi dan memiliki tujuan yang sama, kinerja dan kedekatan yang mengharuskan mereka saling bertanggung jawab. Team A. Work team, biasanya tetap dan terikat dengan pekerjaan. B. Top management team, tim yang relatif kecil, eksekutif sebagai pemimpin teratas. C. Cross functional team, biasanya berasal dari tingkat hierarki yang sama. D. Project team, tim yang bersama-sama dalam mengerjakan sebuah pekerjaan dan biasanya memiliki keahlian khusus di bidangnya. E. Venture team, biasanya orang-orang yang kreatif. F. Quality checkers, tim ini terbentuk untuk meningkatkan kualitas efektivitas. G. Self management team, orang yang memilih untuk bertanggung dengan kelompok dan memungkinkan anggota tersebut untuk mengevaluasikan kinerja satu sama lain. H. Virtual team, sekelompok orang yang Yang pertama, kelompok formal. Kelompok formal adalah kelompok yang sengaja dibentuk dengan keputusan manajer melalui suatu bagian organisasi untuk menyelesaikan tugas secara efektif dan efisien. Kelompok formal terdiri atas 1. Kelompok komando, yaitu kelompok yang ditentukan oleh bagian organisasi dan melaksanakan tugas-tugas rutin organisasi. Kelompok ini terdiri atas bawahan yang melapor dan bertanggung jawab secara langsung kepada pemimpin tertentu. Yang kedua ada kelompok tugas, yaitu suatu kelompok yang ditentukan oleh bagian organisasi dan melakukan tugas-tugas rutin organisasi. Kelompok ini terdiri atas bawahan yang melapor dan bertanggung jawab secara langsung kepada pemimpin. Yang kedua, kelompok informal. Kelompok informal adalah suatu kelompok yang tidak bisa dibentuk secara formal melalui struktur organisasi, tetap muncul karena adanya kebutuhan akan kontak sosial. Kelompok informal dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, kelompok persahabatan, yang terbentuk karena adanya kesamaan tentang suatu hal seperti hobi, status perkawinan, jenis kelamin, latar belakang, pandangan politik, dan lain-lain. Yang kedua ada kelompok kepentingan, merupakan kelompok yang bervariasi untuk mencapai sasaran yang sama. Sasaran jenis ini tidak terkait dengan tujuan organisasi, tetapi semata-mata untuk mencapai. Tim dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuannya. Terdapat 4 bentuk umum dari tim yang biasa kita temukan sehari-hari, yaitu pertama, tim problem solving. Dalam tim jenis ini, para anggota saling berbagi gagasan dan menawarkan saran seputar proses dan metode kerja seperti apa yang perlu dilakukan agar produktivitas dapat ditingkatkan. Jarangkali tim-tim ini diberikan otoritas untuk secara unilateral atau sendirinya menerapkan saran mereka ke dalam tindakan. Satu hal yang dikenal sebagai bentuk tim problem solving adalah lingkaran kualitas.
Ini merupakan tim kerja terdiri atas gabungan 8 hingga 10 pekerja dan supervisor yang saling berbagi gagasan wilayah kewenangan dan bertemu secara teratur guna mendiskusikan masalah kualitas pekerjaan mereka, menyelidiki sebab-sebab masalah, dan merekomendasikan penyelesaian. Yang kedua, tim self-managed work. Umumnya terdiri atas 10 hingga 15 orang yang mengambil alih tanggung jawab dari para supervisor. Tanggung jawab ini termasuk kendali menyeluruh atas kecelakaan kerja, penentuan penilaian pekerjaan, pemecahan masalah organisasi, dan pilihan prosedur pemeriksaan yang dilakukan secara kolektif. Tim ini bahkan memilih sendiri anggotanya. Yang ketiga, tim cross-fungsional. Robbins menyebutkan banyak organisasi sudah menggunakan tim cross-fungsional seperti ini, semisal IBM membentuk gugus tugas tahun 1960-an yang terdiri atas pekerja lintas departemen dalam perusahaan guna mengembangkan sistem 360 yang terbukti sukses. Gugus tugas tiada lain melainkan tim cross-fungsional yang sifatnya temporer. Namun, Robbins mencatat bahwa ledakan penggunaan tim cross-fungsional kemudian juga terjadi di tahun 1980-an yang dilakukan oleh Toyota, Honda, Nissan, BMW, General Motors, Ford, dan Daimler Chrysler. Yang keempat, tim virtual. Tim-tim yang telah dibahas melakukan pertemuan face to face. Tim virtual menggunakan teknologi komputer guna menghubungkan orang-orang yang terpisah secara fisik guna mencapai sasaran bersama. Teknik tersebut memungkinkan orang saling bekerja sama lewat metode online, kendati mereka dipisahkan yurisdiksi negara bahkan benua. Terdapat 3 faktor utama yang membedakan tim virtual dengan tim-tim lainnya yang face to face, yaitu pertama, ketiadaan komunikasi lisan fisik, yang kedua, terbatasnya konteks sosial, dan yang ketiga, teamwork adalah kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain untuk tujuan yang sama. Kerja tim yang efektif adalah faktor utama dalam kepuasan pelanggan. Ada 9 faktor tim yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, pencipta pembaru atau kreator inovator. Orang yang termasuk dalam pencipta pembaru adalah orang yang mempunyai daya imajinasi tinggi dalam memprakarsai gagasan atau konsep. Yang kedua, penjelajah promotor atau explorer developer. Orang dalam kelompok ini senang mengambil gagasan baru dan memperjuangkan kasus, serta mampu menemukan sumber daya untuk mempromosikan gagasannya. Nomor 3, penilai pengembang atau asesor developer. Individu-individu ini mempunyai keterampilan analisis yang kuat. Sebaiknya mereka diberi kesempatan untuk mengevaluasi dan menganalisis suatu hal dalam mengambil keputusan. Yang keempat, pendorong pengorganisasi atau truster organizer. Individu ini memiliki kemampuan yang baik dalam menyusun prosedur operasi untuk mengubah gagasan menjadi kenyataan dan menyelesaikan urusan. Mereka menentukan tujuan, menetapkan rencana, mengorganisasi orang-orang, dan menegakkan sistem untuk menjamin dipatuhinya tenggat waktu atau deadline. Nomor 5, penyimpul penghasil atau concluder producer. Individu ini peduli pada hasil. Peran mereka memfokuskan pada ditaatinya batas waktu dan memastikan bahwa semua komitmen ditindaklanjuti. Mereka bangga dengan hasil yang teratur dan sesuai standar. Nomor 6, pengawas pemeriksa atau controller inspector. Pengawas pemeriksa adalah individu yang sangat memperdulikan penegakan dan penguatan aturan dan prosedur. Mereka menguji setiap rincian dan memastikan agar terhindar dari ketidaktepatan. Mereka memeriksa semua fakta dan angka karena menginginkan semua hal lengkap dan sempurna. Nomor 7, pemerkuat pemelihara atau upholder maintainer. Pemerkuat pemelihara memiliki peran penting karena memberikan kemantapan di dalam sebuah tim. Mereka akan selalu membela tim ketika menghadapi orang luar. Nomor 8, pelapor penasihat atau reporter advisor.
Pelapor penasihat adalah individu yang mendengarkan dengan baik dan cenderung tidak menekankan titik pandangnya kepada orang lain. Mereka akan berusaha mencari informasi sebanyak mungkin sebelum mengambil keputusan. Yang terakhir, nomor 9, penaut atau linker. Penaut adalah individu yang memahami semua pandangan dan biasanya akan mencoba memahami semua pandangan yang ada. Mereka bertindak sebagai koordinator dan integrator. Penaut adalah orang-orang yang tidak menyukai keekstriman, selalu membina kerjasama antar anggota tim, memadukan. Yang pertama, pengertian kelompok dan tim kerja. Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lainnya, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Sedangkan menurut Robbins, tim kerja adalah kelompok di mana individu menghasilkan tingkat kinerja yang lebih besar daripada jumlah masukan individu tersebut. Yang kedua, tipe-tipe kelompok. Kelompok dapat terbentuk kelompok formal atau formal group ataupun merupakan kelompok informal atau informal group. Kelompok formal dibentuk oleh organisasi, sedangkan kelompok informal dibentuk oleh kawan atau mereka yang mempunyai kepentingan bersama. Yang ketiga, tipe-tipe tim kerja. Tipe-tipe tim kerja yang lazim dijumpai adalah organisasi, yaitu tim pemecah masalah, tim pengelola diri, tim fungsional silang, satuan tugas, dan komite. Yang keempat, teori-teori pembentukan kelompok. Teori pembentukan kelompok yang lebih komprehensif adalah suatu teori yang berasal dari Georges Hormas. Teorinya berdasarkan pada aktivitas, interaksi, dan sentimen-sentimen. Yang kelima, perbedaan kelompok dan tim kerja. Perbedaan kelompok dan tim kerja dilakukan oleh Robbins dan Judge sebagai berikut. A. Work group atau kelompok kerja adalah kelompok yang berinteraksi, terutama berbagi informasi dan membuat keputusan untuk membantu setiap anggota kelompok melakukan dalam bidang tanggung jawabnya. B. Work team atau tim kerja adalah sebuah kelompok di mana hasil usaha individu dalam kinerja lebih besar dari jumlah kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.